Alhamdulillah alladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hada wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah rasulil huda wal rahmati wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Ditjen Migas, yang semoga Allah menganugerahkan limpahan karunia serta maghfirahnya kepada kita pada hari ini. Semoga berbagai fadilah dari fadilah hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan fadilah Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, semoga Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafayna min 'ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Artinya bahwa ketika Allah mentakdirkan kita sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menempatkan kita sebagai umat terbaik di seantero umat-umat yang pernah ada di permukaan bumi ini. Anugerah terbaik kepada kita sebagai umat Nabi terbaik, ditambah lagi dengan anugerah Al-Quran, yang itu merupakan warisan pertama dari baginda Rasulullah SAW, kemudian warisan Al-Hadis atau As-Sunnah sebagai warisan kedua. Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah dua warisan yang dinyatakan tegas oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, taraktu fikum amrayn, kami tinggalkan bagi kalian itu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat. Ala kitaballahi wa sunnata rasuli, kedua pusaka yang beliau wariskan kepada kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Berkait dengan peristiwa nuzul Al-Quran Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, semoga Allah pun menganugerahkan kegemaran kepada kita, menganugerahkan ketergantungan kepada kita pada Al-Quran,
Semoga Allah tidak menjauhkan kita, tidak menutup mata hati kita dari Al-Quran, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur kita. Al-Quran akan menjadi penolong sebagai yang memberi syafaat kepada kita di mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tetapi betapapun Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat terbaik, Allah anugerahkan Al-Quran, tetapi kemudian Allah menyampaikan wa minhum zalimun li nafsi. Ada saja di antara orang yang menerima Al-Quran itu, mereka justru zalim kepada dirinya. Siapa mereka? Kata Al-Imam Ghazali, yang termasuk zalimun li nafsi itu adalah al-muqsiru 'anil lawazim. Orang-orang yang gegabah, orang-orang yang teledor dari kewajiban-kewajibannya sebagai muslim. Sehingga Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika seorang muslim dia tidak memiliki lagi rasa sedih ketika ada kewajiban yang tak bisa dilakukan, tidak lagi merasa menyesal ketika terjerumus pada kemaksiatan. Beliau mengatakan itulah dari ciri orang-orang yang telah mati hatinya. Min alamati mautil qalbi, di antara tanda orang yang mati hatinya adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat, manakala dia tidak lagi sedih bila mana ada kewajiban yang ditinggalkan. Wa adam nadami inda wujudi zallat, dan tidak ada rasa penyesalan ketika dia bersalah atau jatuh pada maksiat. Maka kata Imam As-Sawi, orang yang zalimun li nafsih ini adalah man ghalabat sayyi'atuhu ala hasanati, yaitu orang-orang yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Orang seperti ini juga kata Imam As-Sawi berarti alladzi zahiruhu khairun min batini, yaitu orang-orang yang tampak lahirnya terlihat lebih baik padahal hatinya busuk, padahal hatinya buruk, batiniyahnya jelek. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat mendolimi diri kita sendiri. Kenapa dikatakan mendolimi diri? Karena kita meyakini laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan apa yang kita lakukan adalah bagi kita. Begitupun keburukan yang kita lakukan, kita juga yang akan menuai dari keburukan itu. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua di surah Fatir tersebut, wa minhum muqtasid. Ada juga orang yang pertengahan. Siapa dan bagaimana orang yang dikelompokkan pertengahan ini? Kata Al-Imam Ghazali, mereka adalah al-muqtasiru ala ada'il faraid. Orang-orang yang hanya bisa melakukan menunaikan kewajibannya saja. Artinya dia belum tertarik, tidak mau, tidak gemar melakukan amalan-amalan sunnah. Setelah dia selesai melakukan kewajiban, dia merasa kewajibannya sudah dilakukan dan urusan selesai sampai di situ. Padahal kata Imam Ghazali bahwa perintah Allah itu hanya dua macam saja. Yang pertama adalah yang wajib dan yang kedua adalah yang sunnah. Perintah-perintah yang wajib bila ditamsilkan pada sebuah usaha adalah merupakan modal usaha, sedangkan pahala-pahala sunnah adalah ibarat keuntungan dari usaha tersebut. Sehingga manakala kita baru bisa melakukan kewajiban tanpa bisa melakukan hal-hal yang sunnah, adalah ibarat orang yang berniaga tetapi dia tidak mendapat untung, hanya kembali modal. Dan ini termasuk orang-orang yang masih rugi dari perhitungan waktu. Karena Imam Ibnu Athaillah memberikan prinsip ma hasola min umrika la qimatala.
Apa yang bisa kita hasilkan, bisa kita produksi dari usia kita, niscaya tidak ada harga yang bisa menandinginya. Wa ma fata min umrika, dan apa yang lalai tidak bisa kita lakukan, terlewat dari usia kita, niscaya pun la iwadalah, tidak akan ada nilai yang bisa menggantikannya. Maka dengan usia yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga kita bisa mendulang amal di bulan Ramadan ini. Karena bagaimanapun Ramadan ini adalah bulan bonus, bulan door prize bagi umat Islam, umat ya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada justru orang-orang yang istiba, berlomba dalam melakukan kebaikan. Inilah yang Allah sampaikan di firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau akan menjadi umat yang terbaik di seantero umat yang ada manakala kalian ta'muruna bil ma'ruf, aktif mengajak kebaikan kepada orang lain, wa tanhauna 'anil munkar, dan aktif mencegah, menutup celah bagi-bagi kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Maka istibaq bil khairat ini berarti kita selalu berada di garda depan dalam kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita sebagai bakal pahala yang akan kita tuai nanti di akhirat kelak. Siapa saja di antara kita, semoga Allah anugerahkan hidayah dan taufik untuk menjadi orang yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairat, aktif terdepan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga khutbah singkat ini Allah berikan manfaat buat saya secara pribadi dan jamaah pada umumnya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terus memperbaiki kemanusiaannya sehingga mendapat gelar insanun kamil yang diharapkan oleh sistem kehidupan, yaitu manusia yang aqlun mamlu'un bil ilmi, akalnya penuh dengan ilmu, wa qalbun mamlu'un bil iman, hatinya penuh dengan iman, wa jasadun mamlu'un bil arkan, raganya, fisiknya penuh dengan prestasi dan kreasi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Tahassalna bi dzil 'izzati wal jabarut وانتصرنا بذي الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اكشف عنا هذا البلاء وبسم الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وبسم الله إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sufu-sufu diluruskan, mudah-mudahan sholat dan berjamaah kita sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم بما صبرتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله